Sudah dimintakan untuk dijadikan tahanan kota atau di penangguhan penahanan dan wajib lapor. Tapi kayaknya tidak diterima, makanya Nikita Mirzani tetap ditahan kayak gitu. Memang tersangka itu tidak selalu harus ditahan, bisa dimintakan penangguhan. Tapi kepolisian kayaknya mempunyai pendapat tersendiri dan memang dari pihak pelapor dia memang menegaskan bahwasanya Pak sebaiknya untuk ditahan karena takutnya menghilangkan barang bukti atau lari. Ada indikasi-indikasi seperti itu. Tapi kan Nikita Mirzani juga tidak ada masalah terkait itu. Jadi ini sudah benar bahwasanya memang tersangka itu boleh dimintakan penangguhan atau tidak ditahan. Kayak gitu teman-teman. Jadi sudah dimintakan, hanya mungkin tidak diterima. Sekarang kan tetap wajib diserahkan seluruhnya di pihak kepolisian. Kepolisian itu punya wewenang dalam melakukan penahanan apabila penyelidikan dan penyidikan dianggap cukup dan buktinya sudah terpenuhi. Kayak gitu dia. Jadi itu sudah benar bisa, tapi sepertinya tidak diterima. Kepolisian juga punya pendapat lain karena itu kan bunyinya tetap permohonan. Mau dikabulkan atau tidak itu masih wewenang dari kepolisian. Tapi kalau misalnya nanti dia lanjut di kejaksaan telah dilimpahkan dari kepolisian itu bisa dimintakan lagi penangguhan penahanan. Mudah-mudahan dari pihak kejaksaan mau memberikan penangguhan penahanan seperti itu. Di pengadilan pun bisa seperti itu. Jadi semua upayanya ada. Tinggal apakah instansi atau pihak yang berwenang itu mau memberikan atau tidak. Kayak gitu. Sudah benar itu. Thank you. Pak, kok bisa masa tahanannya Nikita Mirzani ditambah lagi 30 hari? Susah ya dibuktikan kalau Nyai bersalah. Jadi yang dilakukan pihak berwenang untuk menambah penahanannya 30 hari lagi itu, teman-teman, sudah sah secara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada di pasal 24 dan 25. Kemudian yang teman-teman harus tahu, pertama kali ditahan Nikita Mirzani itu penahanan awal 20 hari. Itu oleh penyidik. Kemudian diperpanjang sampai 2 Mei 40 hari oleh penuntut umum. Kemudian yang sekarang kita dengar bahwasanya perpanjangan 30 hari itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Catatan penting yang untuk kalian tahu, jika sudah 90 hari berkas belum juga lengkap atau dilimpahkan ke pengadilan, maka pihak penahan wajib melepaskan atau mengganti statusnya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota atau tidak ditahan kecuali mendapatkan dasar hukum yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti di sini secara tidak langsung kita lihat, artinya penyidik itu kesulitan dalam membuktikan atau melengkapi berkas agar bisa lanjut ke persidangan. Jadi ini sebenarnya kabar baik untuk kalian kalau diperpanjang lagi 30 hari. Hanya kalau misalnya tidak terbukti atau pada akhirnya harus dilepas, Nyai itu sudah harus menjalankan ditahan selama 90 hari. Yang bikin saya pusing, pasalnya yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pemerasan yang dilakukan Nyai kita tahu bersama ya, bahwasanya kayaknya kalau kita baca unsur pemerasannya itu di mana ya? Karena jelas ada paksaan, ada tekanan. Sementara bukti rekaman yang kita dengar itu tidak ada, ketawa-ketawa, santai-santai. Terus terkait TPPU, aliran dananya, dari mana aliran dananya, digunakan untuk apa dan lain-lain. Sementara Nikita Mirzani ini public figure. Sebenarnya di sini semakin seru karena apa? Kalian tunggu aja kalau sampai 90 hari berkas itu belum lengkap, berarti dia harus dibebaskan atau tidak ditahan lagi. Terus teman-teman, sebenarnya seru kalau misalnya ini sudah sampai di pengadilan. Karena apa? Kita akan melihat Pak Fahmi dan timnya membela, mengkonter tuntutan dari jaksa. Karena apa? Selama ini kalau menurut saya kita baca pasal, kita baca dan kita melihat itu semua banyaklah. Banyak hal yang kurang menurut saya terkait pemerasan dan TPPU-nya. Tapi disinilah wewenang yang diberikan secara aturan. Artinya kepolisian itu tidak ada juga pelanggaran yang dia lakukan, hanya menjalankan wewenangnya sesuai daripada aturan. Jadi buat kalian tenang-tenang aja, kalau 90 hari tidak terbukti itu bisa bebas, aman-aman aja, jadi nggak usah panik. Saya jelaskan ini bukan berarti saya menyudutkan siapapun. Ini pendapat sesuai daripada apa yang saya pelajari dan memang saya lihat di lapangan. Terkait apa keputusan selagi tidak melanggar daripada aturan, itu aman-aman aja. Thank you. Makanya kalian follow-follow. Biar apa? Biar kalian bisa dapat informasi terkait hukum dan bisa paham terkait aturan. Thank you. Kabarnya penahanan Nikita Mirzani diperpanjang lagi ya, untuk 30 hari ke depan. Banyak netizen
ataupun pihak-pihak yang bertanya, kenapa kok diperpanjang lagi ya? Padahal Nikita Mirzani ini ibaratnya tersangka yang langsung dipenjarakan, seperti itu. Artinya penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang kuat dan bisa segera secara langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi pada faktanya penahanan Nikita Mirzani diperpanjang lagi ya. Jadi begini rekan-rekan, ada beberapa kemungkinan ya terkait diperpanjangnya masa penahanan Nikita Mirzani ya. Yang pertama, bisa saja polisi masih atau pihak penyidik masih mendalami terkait kasus ini ya, karena memang kasus ini melibatkan banyak pihak ya. Bisa saja keberadaan Nikita Mirzani masih diperlukan dalam proses penyidikan ya. Jadi Nikita Mirzani diperpanjang seperti itu gitu. Terus yang kedua ya, bisa saja untuk memperkuat adanya bukti-bukti lain, Nikita Mirzani diperpanjang proses penyidikannya ya. Apalagi mendengar info bahwa salah satu alat bukti yaitu rekaman yang notabene sudah tersebar itu kabarnya dilaporkan juga. Artinya alat bukti itu dianggap sengketa ya, karena diduga alat bukti itu didapat dengan cara melawan hukum ya, atau tidak bisa digunakan sebagai bukti karena alat bukti itu didapat dengan caranya melawan hukum, dalam artian rekaman itu ilegal ya, tidak sah untuk dijadikan alat bukti. Jadi itu yang bisa jadi menjadi pertimbangan penyidik. Tapi kalau dari sisi saya menduga ya, bisa saja kenapa Nikita Mirzani diperpanjang kembali proses penahanannya, karena memang pihak penyidik masih mendalami ya, masih terus mencari tersangka-tersangka lain ya, karena bagaimanapun ini perkara melibatkan banyak pihak ya. Jadi keberadaan Nikita Mirzani masih dibutuhkan ya. Oleh karenanya pelimpahan ke kejaksaan pun masih tertunda ya, seperti itu ya. Lagi pula terkait perpanjangan penahanan ini memang sesuai dengan KUHP yang memang dibolehkan ya, seperti itu. Dan kita berharap ya, semoga saja prosesnya bisa cepat dan Nikita Mirzani kalau memang bersalah bisa segera disidangkan. Tapi kalau memang tidak terbukti ya pastinya harus dibebaskan demi hukum ya. Jadi seperti itu.